أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah. Hari ini kita masuk ayat 257. Tapi pembahasan ini terkait dengan dua ayat sebelumnya yang sudah kita baca, yaitu ayat 256 dan sebelumnya dua ayat 55, yaitu ayat kursi. Ada baiknya kalau kita baca sebentar ayat kursi, di mana Allah Ta'ala pada ayat kursi pada ayat 255 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala menegaskan keesaannya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dan apa tanda keesaannya itu? Al-Hayyu Al-Qayyum, yang Dia itu maha hidup, menghidupkan, dan Dia menopang apa yang Dia ciptakan. Bisa begitu kenapa? La ta'khudhu sinatu wa la naum. Karena Allah Ta'ala tidak tidur, tidak ngantuk. Kalau Allah Ta'ala ngantuk, tidur, habis semuanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Ta'ala yang memiliki semua yang di langit dan yang di bumi. Man dzalladzi yash'indahu illa biidnih. Lalu siapa yang bisa menggenapkan amalan seseorang yang kurang kecuali Allah, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Ta'ala itu Dia yang memiliki ilmu yang sekarang dan ilmu yang akan datang. Sebaliknya makhluk wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Makhluk itu, kata Allah Ta'ala, tidak memiliki ilmu kecuali dengan sekehendaknya. Ilmunya makhluk, manusialah katakan, tidak bisa memiliki ilmu kecuali dengan sekehendaknya. Apa bukti kuasa Allah Ta'ala? Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursinya seluas langit dan bumi. Apa kursi itu? Kursi adalah tempat kakinya Allah Ta'ala. Bukan arsy, bukan. Tempat kakinya saja itu seluas langit dan bumi. Bagaimana arsy-nya? Wallahu alam. Tidak ada yang mengetahuinya. Wala ya'udu hifdzuhuma. Allah Ta'ala itu tidak capek, tidak berat, tidak sulit untuk menjaga langit dan bumi, tidak sulit. Karena Dia wa huwa al-ali al-azim, yang maha tinggi dan yang maha besar Allah Ta'ala itu. Jadi kesimpulannya bahwa Allah Ta'ala itu, dalam pandangan Allah Ta'ala itu, langit yang begitu besar, di mana orang kafir terpaksa mengirim teleskop ke langit karena tidak cukup melihat langit dengan jari bumi, harus mengirim mereka untuk melihat luasnya langit, Tetapi itu tidak ada gunanya dikarenakan mereka itu tidak menggunakan imannya untuk melihat itu semua, sehingga mereka melihat langit
tetapi tidak menumbuhkan imannya sama sekali. Nah, Allah Ta'ala tegaskan pada ayat 256, la ikraha fid din. Nah, tidak usah agama dipaksakan. Mengapa tidak usah, tidak perlu dipaksakan? Ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah, sudah jelas perbedaannya, gitu ya. Ar-rusyd minal ghayy. Nah, gitu ya. Dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala beberapa kali menggunakan kata rusyd, bukan hudan, tidak. Hudan itu petunjuk. Kita bisa sholat karena hudan, petunjuk Allah Ta'ala. Adapun rusyd itu sesuatu yang primitif, yang paling mendasar, di mana Nabi Lut saat dia didatangi oleh kaumnya yang kepingin ketemu dengan para malaikat yang ganteng-ganteng itu, Nabi Lut berkata, alaisa minkum rajulun rasyid. Apa tidak ada yang kalian itu akalnya bisa untuk kebaikan? Bukan iman, tidak. Bukan petunjuk, tidak. Tapi akal yang sehat lah. Contoh lain, pembagian waris misalnya untuk anak-anak itu ya, hatta idza balagha rusydan. Nah, kalau anak yatim itu sudah sampai pada taraf gitu ya, rusydan, kemampuan untuk melihat yang benar dan yang buruk. Begitu ya, berikan hartanya. Begitu juga pada ayat lain, pada surat Al-A'raf ayat 146, Allah Ta'ala mengatakan, sa'asrifu an ayati, akan saya palingkan ayat-ayat saya itu, gitu ya, baik ayat Al-Quran, baik ayat langit dan bumi, dari siapa? Alladzina yatakabbaruna fil ardi wal haqq, yang sombong di muka bumi tanpa dasar yang benar. Wa iyarau kull ayah la yu'minu biha, melihat semua tanda tidak mau beriman. Wa iyarau sabil rusyd, nah, kalau mereka itu menemukan jalan yang baik, jalan yang bisa membawa mereka pada petunjuk. Nah, ar-rusyd, bukan hudan, tidak, bukan hudan. Hudan itu sudah pada tempat yang benar sudah. Ini rusyd, jalan menuju kepada hudan. Nah, betul. Wa iyarau sabil rusydi la yattakhidhu sabila. Kalau tahu ini barang yang benar, barang yang pada kebaikan. Misalnya laki kawin dengan perempuan. Oh, tidak bisa. Laki kawin dengan laki, perempuan kawin dengan perempuan. Itu yang benar. Yang salah laki kawin dengan perempuan. Nah, yang benar laki kawin dengan laki. Nah, oh, tidak cocok. Nah, gitu ya, tidak cocok dengan rusyid dia. Nah, gitu ya. Wa iyyaras sabilal ghayy yattakhidhu sabila. Kalau ada jalan yang benar yang rusak, dia cocok. Nah, ar-rusyid itu barang yang primitif. Laki kawin dengan perempuan dan sebaliknya. Tapi kalau laki dengan laki, itu tidak benar. Itu dia yang cocok. Begitu ya. Itulah orang yang memang menyombongkan dirinya. Allah telah katakan, zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Itu dikarenakan mereka mendustakan ayat kami dan mereka lalai dari manfaat ayat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka menyombongkan diri mereka. Nah, artinya mereka menutup jalan petunjuk buat diri mereka. Nah, kita Allah Ta'ala katakan, ya tidak usah dipaksa, sudah jelas agama ini, kebenaran itu sudah jelas, tidak perlu dipaksakan. Buat apa? Nah, gitu ya. Wa may yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang yang menggunakan ar-rusyd, yang kemudian menuju kepada petunjuk, yang kemudian mereka itu menolak itu at-taghut. Nah, segala sesuatu yang membawa menjauhi Allah Ta'ala, wa yu'min billah, beriman kepada Allah Ta'ala, faqad istamsaka bil urwah al-wuthqa, berpegang kepada tali pegangan yang kuat, yaitu tauhid. Lan fisoma laha, tidak bisa putus. Benar, karena kuat, pegangan yang kuat, yaitu berpegang kepada Allah Ta'ala. Singkatnya, berpegang pada Allah Ta'ala. Yang berpegang pada Allah Ta'ala tidak akan, pegangan yang tidak akan putus. Berpegang kepada makhluk, gitu ya, berpegang kepada makhluk itu berpegang kepada hal yang lemah, gitu ya. Wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala itu dia sami'un alim. Allah Ta'ala maha mendengar
dan Dia Maha mengetahui. Lah, malam ini ayat 257, hasil dari seseorang itu berpegang kepada al-urwa al-wuthqa, berpegang kepada tauhid, kepada Allah Ta'ala. Ayat 257, Allahu waliyul ladina amanu. Ya. Allah Ta'ala katakan bahwa Dia itu adalah walinya orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang mau berpegang kepada al-urwa al-wuthqa, yaitu akidah, di mana Allah Ta'ala yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Apa kegelapan itu? Ya namanya barang gelap. Kalau kita di tempat yang gelap, ya tidak tahu apa-apa. Nah, kebodohan. Kegelapan itu kebodohan. Nah, kebodohan itu, tidak tahu apa-apa itu artinya tidak bisa menghasilkan apapun. Nah, begitu ya. Yang disebut kegelapan itu artinya kebodohan. Kebodohan itu apa? Kebodohan itu tidak bisa menghasilkan apapun. Nah, begitu ya. Lain halnya dengan orang beriman, orang kafir, gitu ya. Orang beriman, Allah Ta'ala katakan yukhruju minaz zulumat ilan nur, dikeluarkan dari segala ketidaktahuan kepada cahaya yang satu. Dari banyak kegelapan, az-zulumat, jamak dari zulum, kepada satu cahaya, yaitu kitabullah, petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hasilnya. Nah, gitu ya. Artinya kalau seseorang itu punya ilmu, nah, gitu ya, kalau orang itu punya ilmu, ada yang bisa dia kerjakan. Nah, kalau orang itu tidak punya ilmu, nah, bayangkan kita melihat ada orang tidak punya ilmu. Orang yang tidak punya ilmu itu orang yang jiwanya sakit. Orang sakit jiwa, gitu ya, adalah orang yang tidak bisa berproduksi. Nah, gitu ya. Kalau orang itu bisa berbuat sesuatu, jiwanya sehat. Kalau orang bisa berbuat sesuatu, jiwanya sehat. Bisa nyapu, bisa ngepel, bisa mencuci bajunya, itu jiwanya sehat ya. Begitu. Bisa memberi manfaat setidaknya pada dirinya sendiri, itu orang jiwanya sehat. Orang semacam itu bisa diajari lebih jauh memberikan manfaat pada orang sekitarnya, bisa. Tapi kalau orang itu sendiri sudah tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya bahkan, gitu ya, berarti dia perlu dirawat. Gitu. Itu namanya orang yang sakit jiwa lah. Orang kafir, Allah Ta'ala katakan fi zulumat, dalam kegelapan. Gitu ya, dalam kegelapan, tidak tahu apa-apa, tidak ngerti apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak ada gunanya. Meskipun mereka, gitu ya, meskipun mereka itu dalam pandangan kita, gitu ya, logika mereka itu logis, cara berpikirnya dan sebagainya. Iya, pada hal-hal yang mazahir, yang tampak bisa buat bangunan, buat jalan, gitu ya, buat roket dan sebagainya. Tapi mereka tidak melihat sisi apa manfaat membuat bangunan, gitu ya, membuat jalan, membuat roket dulu. Untuk apa ini? Membuat roket itu untuk apa sih? Gitu ya. Buat senjata nuklir itu untuk apa? Gitu ya. Buat senjata itu untuk apa? Kalau orang akalnya sehat lah ya, daripada kita itu berperang saling membinasakan, kan lebih baik-baik-baikan begini saja, saling menguntungkan. Untuk apa kok saling mengancam? Saya punya senjata biologis. Kalau senjata itu senjata berupa virus, begitu saya masukkan, gitu ya, di sebuah tempat sumber air, sebuah kota sakit semua. Puas saya. Loh, itu sakit jiwanya. Begitu ya. Atau saya punya senjata kimia. Saya berikan orang ini, gitu ya, bahan kimia supaya orangnya sakit semua. Gitu ya. Atau bom nuklir selesai. Gitu, membuat senjata yang bisa memusnahkan orang. Loh, senjata pemusnah katanya namanya. Buat apa? Orang yang dimusnahkan untuk apa? Setelah Allah Ta'ala menciptakan manusia ada dimusnahkan. Itu hasil dari zulumat, kegelapan. Karena dia tidak tahu bagaimana caranya menjadikan manusia ini bahagia. Kok bisa begitu ya? Karena tidak kenal Allah Ta'ala dia. Karena tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadi Allah Ta'ala katakan, yaitu orang beriman bisa berpegang pada al-wuthqa, yaitu la ilaha illallah,
dia tidak begitu. Apa yang dia kerjakan? Allah Ta'ala katakan, awliya walladzina kafaru awliyahumut taghut. Wali-wali mereka itu taghut, berasal dari kata tagha, yang melampaui batas, yang keluar dari aturan, yang melanggar segala aturan. Apa hasilnya? Ya rusak. Yang dipegang, yang dipilih oleh mereka itu segala sesuatu yang merusak. Ya khamr, narkoba, senjata, riba, mana yang baik itu? Narkoba, khamr, lalu perjudian, lalu riba dan sebagainya. Apa itu semua menciptakan kebahagiaan? Tidak. Lah ya, kenapa kok tidak cari sesuatu yang membahagiakan? Begitu ya. Allah Ta'ala katakan bahwa itulah hasilnya seseorang itu tidak mau berpegang kepada Allah Ta'ala, menyusahkan dirinya dan bahkan membinasakan dirinya. Hasil dari seseorang itu tidak mau berpegang kepada Allah Ta'ala adalah merusak dirinya, membinasakan dirinya. Tapi kok mereka, kenapa ya kok mereka itu tidak sadar bahwa tindakan mereka tidak beriman itu menghancurkan mereka? Kenapa mereka tidak sadar? Tidak sadar karena mereka menyombongkan diri mereka. Oh tidak, kami ini yang pandai menciptakan segala sesuatu itu yang istimewa. Orang Islam bisa bikin apa? Orang Islam tuh beli barang dari kami kok. Gitu. Semuanya dari kami kok. Kok bisa-bisanya mereka itu mau ngajari kami? Gitu. Kami bisa bikin ini, bisa bikin ini, bisa gitu. Kok mereka ngajari kami lah? Gitu. Mereka berbangga dengan apa yang mereka kerjakan, padahal itu semua kehancuran buat mereka. Begitu ya. Allah Ta'ala katakan, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni neraka, selamanya mereka berada di dalamnya. Itulah hasil dari kesesatan, yaitu kekafiran, membawa mereka kepada azabnya lah. Lalu Allah Ta'ala ngasih contoh sekarang. Apa sih contohnya orang sesat itu? Contoh orang sesat siapa? Ayat 258. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih. Kamu tidak tahu ya Rasulullah? Ada orang yang membantah Nabi Ibrahim. Apa ada namanya? Tidak ada. Tidak perlu nama. Tetapi yang penting membantah Nabi Ibrahim siapapun. Apa bantahannya? An atahul mulk, karena Allah Ta'ala ngasih dia kekuasaan, yang kemudian dia jadi sombong. Di mana dia membantah Nabi Ibrahim. Ini representasi bahwa manusia itu kalau oleh Allah Ta'ala diberi kekuasaan, diberi kemudahan, gitu ya. Apa yang terjadi? Membantah agama Allah Ta'ala, membantah ketaatan pada Allah Ta'ala. Itu intinya. Kalau manusia itu oleh Allah Ta'ala diberi rezeki, kesehatan, kemudahan, kelapangan, keamanan, apa yang terjadi? Mereka menolak, gitu ya, menolak ketaatan pada Allah Ta'ala. Kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu kalau sudah istaghna, merasa cukup dari Allah Ta'ala, tagha, melampaui batas. Kalau manusia itu sudah merasa semuanya ini aman, tidak ada apa-apa, jadi ketaatan kepada Allah Ta'ala itu tidak diperlukan. Gitu ya. Mereka merasa bahwa ketaatan Allah Ta'ala itu tidak diperlukan, karena mereka sudah merasa bahwa apa yang ada ini cukup. Begitu ya. Baik. Idz qala Ibrahimu rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Waktu dia ditanya oleh raja tadi mengenai Allah Ta'ala, apa kelebihannya Allah Ta'ala, Nabi Ibrahim jawab, yang Tuhan saya yang menghidupkan dan mematikan. Diceritakan bahwa dia mengambil dua orang tahanan, yang satu dibiarkan hidup, yang satu dibunuh sama dia. Lah lihat situ, saya menghidupkan yang ini dan mematikan yang ini. Loh, saya tanya, coba yang mati ini hidupkan kembali. Gitu ya. Itu kalau dia itu ngerti konsep menghidupkan, tidak ngerti, goblok. Gitu ya. Dia tidak ngerti menghidupkan itu apa, tidak ngerti dia. Gitu ya. Dia tidak ngerti yang disebut menghidupkan itu apa.
Dalam pikirannya menghidupkan itu membiarkan hidup loh. Begitu ya, dalam pikirannya dia menghidupkan itu adalah membiarkan hidup loh, bukan. Menghidupkan itu barang yang tidak hidup, yaitu mati, diberi kehidupan. Nah, tapi dia tidak ngerti. Jadi Nabi Ibrahim tidak melayani. Tidak usah ngajar Nabi Ibrahim. Ya sudah, ganti pertanyaan. Nah, dia sudah mengatakan ana wahyi wa umid. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Nah, Allah Ta'ala memunculkan matahari dari timur. Nah, fa'ti biha minal maghrib. Nah, coba sekarang datangkan matahari itu dari barat, munculkan dari barat. Nah, bisa apa enggak? Cobai kamu munculkan matahari itu dari barat. Nah, gitu ya. Kan ini muncul dari timur. Dalam pandangan dia, dalam pandangan orang kafir, matahari itu mengitari kita. Lah ya, sekarang diputar. Nah, gitu ya. Yang seharusnya dari timur ke barat sekarang dibalik dari barat ke timur. Nah, gitu ya. Bisa enggak dia mengerjakannya? Tidak bisa. Fabuhital ladzi kafar, runtuh, jatuh, gitu ya. Anggapannya orang kafir, gitu ya. Allah Ta'ala katakan wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah Ta'ala tidak perlu memberi petunjuk kepada orang yang zalim, yang sudah tahu jalan menuju pada petunjuk, dia tidak mau. Jadi bagaimana tuh Allah Ta'ala mengasih petunjuk? Gitu ya. Ada orang dia bisa berangkat menuju pada petunjuk hudan, tapi dia tidak mau. Kelihatan hudannya, tapi dia tidak mau. Bagaimana? Apa tugasnya Allah Ta'ala? Gitu ya. Apa tugasnya Allah Ta'ala? Orang semacam itu ya mungkin didoakan saja. Gitu ya. Tapi Allah Ta'ala mengatakan lah tugas saya apa? Orang ini sudah diberi piranti Allah Ta'ala, diberi alat yang bisa mengetahui ini loh jalan menuju pada petunjuk, dan bahwa petunjuk ini benar, bermanfaat, berguna. Oh ya, tidak mau. Ya sudah, jadi apa tugasnya Allah Ta'ala? Tidak ada. Dibiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibiarkan dia berbangga dengan kesesatannya lah. Ini pelajaran penting buat kita. Jangan kita itu sekali-kali merasa bahwa kita itu sudah cukup dari tambahan petunjuk Allah Ta'ala. Hati-hati. Jangan kita itu merasa sudah cukup bahwa saya itu berada pada petunjuk Allah Ta'ala. Artinya saya tidak perlu lagi cari ilmu. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Ilmu itu harus tetap kita cari lewat Al-Quran, lewat sabdanya Muhammad SAW. Untuk apa? Agar keyakinan kita bertambah kepada Allah Ta'ala. Keyakinan bertambah itu menambah harapan pada Allah Ta'ala. Menambah harapan pada Allah Ta'ala itu berarti ada tambahan rahmat dari Allah Ta'ala. Selamat kita. Selamat dari segala musibah yang menyesatkan kita. Nah, ini contoh dari Allah Ta'ala pada kita. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang sudah puas. Ya sudah, saya sudah baik kok loh. Menurut siapa? Nah, gitu ya. Menurut siapa kita itu baik? Nah, menurut diri kita. Coba kok amal soleh. Ke dokter saja coba misalnya kita itu di ruangan ini, di masjid ini suruh periksa darah misalnya. Oh ini ada yang tapi jangan diumumkan ya. Nah, gitu ya. Yang meriksa saja yang tahu. Itu yang pakai kopiah ini tuh Pak. Nah, itu gulanya 200 Pak. Lah, gitu ya. Lah yang pakai baju warna ini HB-nya aduh lah, gitu ya. Yang pakai sarung warna ini lah itu kolesterolnya tinggi Pak. Lah begitu ya. Namanya saya tidak tahu, cuma ya sudah itu yang kira-kira begitu misalnya. Sakit lah. Begitu ya. Yang begitu kenyataannya lah. Nah, kalau manusia itu merasa sudah cukup dari mengharap rahmat Allah Ta'ala, itu indikasi kurangnya ilmu. Gitu ya. Indikasi kurangnya ilmu dia. Kenapa? Karena dia tidak tahu luasnya rahmat Allah Ta'ala. Tidak tahu dia. Gitu ya. Karena dia tidak tahu luasnya rahmat Allah Ta'ala, jadi dia mau menghentikan tindakannya. Nah, sama dengan misalnya ada orang buka toko misalnya, ya nanti saja habis zuhur jam 12 jam 1 sudah cukup. Nah, gitu ya, sudah cukup. Kalau dibuka sampai sore,
mulai pagi ada. Jam 12 habis zuhur sampai jam 1 saya mau tidur. Tadi pagi saya tidur dan sekarang mau tidur lagi saya. Loh, Anda ini niat hidup apa? Begitu ya. Anda ini tidak niat hidup rupanya. Begitu. Pagi bisa kerja tidur, siang bisa kerja ditutup tokonya. Begitu ya. Orang bisa mengharap rahmat Allah Ta'ala sebanyak mungkin, dihentikan segini saja. Ya, zikir segini saja. Baca Al-Quran ya segini saja. Gitu ya. Ibadah segini saja. Artinya dia menghentikan kemampuannya memahami Allah Ta'ala, dia menghentikan rahmat Allah Ta'ala. Begitu. Baik, lanjutkan. Allah kasih contoh lagi. Ini contoh yang bertolak belakang dengan sebelumnya. Di mana Allah Ta'ala ngasih contoh seorang nabi. Ada yang mengatakan ini adalah Uzair. Siapapun dia, yang penting niatnya baik. Pada ayat 259, au kalladzi marra ala qaryah. Dia melihat ada seorang, lihat sebuah negeri, siapa tidak disebutkan namanya, di mana tidak disebutkan namanya, wa hiya khawiyatun ala ursyiha, sudah rubuh begini, sudah rubuh. Artinya jangankan orangnya, bangunannya rubuh. Jangankan orangnya, bangunannya rubuh. Lalu dia berpikir, lah ini orang pakai rusyid, pakai akal pikiran yang sehat. Dia bertanya pada dirinya sendiri, bukan pada Allah Ta'ala, pada dirinya sendiri. Qala anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Dia tidak bertanya pada Allah Ta'ala, pada dirinya sendiri. Bagaimana ya Allah Ta'ala menghidupkan yang mati ini? Bagaimana? Bukan tanya pada Allah Ta'ala dia. Bertanya pada dirinya sendiri dia. Nah, bagaimana ya? Sudah jadi tulang belulang semua ini. Jangankan orangnya, bangunannya roboh. Nah, bangunannya roboh. Artinya kalau misalnya ada anemer, ada pemborong, disuruh membangun rumah itu, wah tidak bisa Pak. Ini bangunannya disingkirkan, saya bangun bangunan baru. Kalau saya mau baik ini Pak, jantung saya berhenti. Nah, nempel ini, wah tidak bisa. Ini dirobohkan, bangun yang baru. Tapi kalau dari ini tidak bisa. Kalau dari ini saya tidak bisa. Gitu ya. Kalau dari ini buat bangunan yang bagus sudah bisa. Gampangnya dirobohkan, bangun yang baru. Oh, bukan begitu, menghidupkan bukan begitu. Ansya'a itu bukan begitu. Nah, gitu ya. Ansya'a itu membangkitkan itu bukan begitu. Lah, itu bana ya benih membangun. Ansya'a tidak, gitu ya. Ansya'a itu ada sumbernya. Nah, gitu ya. Ansya'a awal marrah. Nah, gitu ya. Artinya Allah Ta'ala menciptakan dari gitu ya, dari setetes mani gitu ya, menjadi manusia, ansya awal marrah. Nah, gitu ya. Baik. Allah Ta'ala tidak menjawab. Nah, oh begini tidak bisa dijelaskan, harus visual. Nah, Allah Ta'ala mematikan 100 tahun. Fa amatahu Allahu mi'ata 'am. Ditidurkan. Allah tidak mengatakan ditidurkan, tidak, dimatikan. Fa amatahu mi'ata 'am. Karena memang orang tidur ya sama dengan orang mati sebenarnya. Orang yang ditidurkan, orang tidur orang mati sama saja. Gitu ya. Cuma pakai ngorok gitu saja lah. Begitu ya. Itu yang merepotkan. Nah, begitu ya. Orang mati tidak dimandikan, dikubur, selesai, disolati. Tapi kalau ini enggak, rame. Nah, begitu ya. Rame mau tidur dia. Lah, begitu ya, itu mengganggu. Lah, begitu ya. Lah, 100 tahun. Nah, 100 tahun ditidurkan. Lalu waktu dia bangun, kamu labith. Datang malaikat menanyakan, berapa lama kamu ini tidur? Qala labithu yawm aw ba'dha yawm. Saya tidur yauman, satu hari, atau bahkan tidak satu hari, sebagian dari hari. Qala bal labitha mi'ata 'am. 100 tahun kamu itu tidur. Gitu ya. Sudah berapa kali ganti kabinet itu. Nah, gitu ya. Ganti presiden sudah berapa lama ganti, gitu ya. Wah, berapa kali lah. Gitu. Kalau 5 tahun sekali sudah 20 kali ganti. Begitu ya, sudah berganti-ganti. Bagaimana Anda ini? Lah, 100 tahun mi'ata 'am lah, gitu ya. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Nah, kamu lihat kepada makananmu dan bahkan minumanmu, lam yatasanna, tidak rusak. Nah, tetap utuh. Nah, gitu ya, tetap utuh. Begitu, itu pertama. Wanzur ilal 'idham, wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Kamu lihat ya, sekarang himarmu itu yang sudah
gitu ya, yang sudah mati juga 100 tahun. Nah, gitu ya. Ini agar menjadi petunjuk buat manusia. Apa? Wanzur ilal 'idham kaifa nunshizuha. Nah, kamu lihat bagaimana kami jadikan tulang yang sudah tidur ini nunshizuha, ditegakkan begini. Semua naksuha lahma. Lah, begitu, itu visual di depannya itu. Nah, itu ya. Tulangnya, himarnya, keledainya yang sudah jadi tulang belulang tadi tegak begini. Nah, itu ya. Lalu semua naksuha lahma, dibungkus oleh daging, nah, beserta saraf-sarafnya, nah, itu ya, lengkap. Gitu ya. Waktu dia melihat itu semua, falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Waktu dia menyadarinya, apa katanya dia? Qala a'lamu. Nah, saya sekarang tahu. Nah, gitu ya. Bukan araftu, bukan araftu. Araftu itu tahu yang biasa, ini tahu yang mendalam. Nah, gitu ya. Kalau araftu itu tahu yang biasa. Gitu ya. Tapi kalau a'lamu itu lebih jauh. Ada lagi faquha. Faquha itu lebih memahami, lebih mendalam. Faqih. Nah, gitu ya. Ini di bawahnya alim. Artinya saya yakin bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan di sini bagaimana beratnya, bagaimana sulitnya ngajarkan akidah. Nah, perlu 100 tahun. Begitu, perlu 100 tahun loh ya. Begitu ya, 100 tahun. Allah Ta'ala mau ngajari akidah orang ini yang katanya, ada berkata namanya Uzair, itu 100 tahun. Nah, yakin bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa itu tidak gampang. Kalau dibicarakan di pengajian gampang, tapi kalau diyakini tidak gampang. Gitu ya. Keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu mampu, itu berarti dia kenal Allah Ta'ala. Semakin dia kenal Allah Ta'ala, semakin dia tahu kemampuannya Allah Ta'ala. Saya balik ya, semakin orang itu tahu kemampuannya Allah Ta'ala, semakin dia yakin pada Allah Ta'ala. Contohnya Nabi Musa. Begitu ya. Nabi Musa saat dia berada di depan lautan, di belakangnya ada Fir'aun, katanya kaumnya innal mudrakun, kita digapai oleh Fir'aun. Apa kata Musa? Kita kalla inna ma'a rabbi sayahdin, bersama saya Allah Ta'ala, saya hadir dan mengasih petunjuk. Apa yang dikerjakan? Dikasih ilham oleh Allah Ta'ala. Lah, begitu ya. Musa tidak gentar, dia tidak gentar. Saya ini berangkat dengan perintah Allah Ta'ala. Bagaimana hasilnya? Oh, tidak tahu saya. Itu bukan urusan saya. Begitu ya. Nanti Allah Ta'ala ngasih tahu. Begitu ya. Nanti Allah Ta'ala ngasih tahu. Bagaimana saya tidak tahu. Allah Ta'ala minta dia memukulkan tongkatnya ke lautan. Lautan terbelah. Tongkat jadi ular itu biasa, ada istimewa. Begitu ya. Tongkat jadi ular, apa gunanya? Ada gunanya? Tidak ada gunanya, cuma show saja. Tapi tongkat bisa memisah lautan, ada gunanya. Begitu ya. Tongkat jadi ular itu tidak ada gunanya, cuma show saja untuk menunjukkan pada Fir'aun. Begitu, tapi tidak ada gunanya, cuma show saja. Tapi tongkat bisa membagi lautan, itu ada gunanya. Itu tanda namanya, itu mukjizat namanya, penting itu. Lebih berguna daripada tongkat jadi ular. Begitu ya. Tongkat jadi ular itu sekedar untuk konsumsinya Fir'aun. Nah, untuk konsumsinya Fir'aun supaya yakin bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa. Kalau ini tidak, laut terbelah lebih berguna karena ini nanti untuk menyelamatkan Bani Israel. Gitu ya. Apa kemudian Bani Israel serta merta beriman? Tidak. Nah, gitu ya. Apakah Bani Israel kemudian gitu ya, serta merta beriman? Tidak. Bani Israel begitu mereka itu melewati lautan, nah, gitu ya. Begitu mereka melewati lautan pada Al-A'raf 138, wajawazna bi Bani Israil bahra, kami lewatkan Bani Israil melewati lautan. Fa'atau ala qaum ya'kufuna ala asnamin lahum, mereka melihat ada kaum yang i'tikaf, gitu ya, duduk menghadapi berhala mereka. Apa kata Bani Israil? Qalu ya Musa ij'alna ilahan kama lahum alihah. Wahai ya Musa, bukan Nabi Allah, bukan. Ya Musa, buatkan kami ini Tuhan seperti mereka. Qala innakum qaumun tajhalun, kalian itu bodoh. Gitu ya, bodoh. Inna haula'i mutafarru fima wa batil ma kanu ya'malun. Nah, gitu ya. Mereka itu kaum yang binasa. Ini kaum yang menyembah berhala binasa. Qala ghairallahi abghikum ilahan wa huwa rabbul alamin.
apakah pantas saya cari Tuhan selain Allah Ta'ala buat kalian? Ya, padahal dia melebihkan kalian dari al-alamin, seluruh alam. Wa id anjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab, gitu ya. Di mana Allah Ta'ala itu menyelamatkan kalian dari Fir'aun yang memberikan kalian azab yang pedih. Yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Nah, gitu ya. Dia membinasakan anak-anak laki, membiarkan anak perempuan hidup. Wa fi dzalikum balun min rabbikum adzim. Jadi beriman kepada Allah Ta'ala itu, yakin kepada Allah Ta'ala itu tidak gampang. Nah, Allah Ta'ala menunjukkan ini loh. Ada seorang yang ada mengatakan seorang nabi, yaitu nama Uzair, di mana waktu Uzair kembali, kata riwayatnya itu ya, sudah tidak ada, anaknya sudah tua, begitu ya, anaknya sudah tua. Dan ada riwayat mengatakan bahwa yang tahu Uzair itu pembantunya. Nah, katanya pembantunya, kalau kamu memang Uzair yang dulu, kamu bisa buat saya bisa melihat. Oleh Uzair diusap begini saja bisa melihat, tapi Uzair tidak buka praktek ya. Nah, itu lalu ada orang gitu ya, katarak dia, bukan nabi itu, spesialis. Bukan. Enggak, lalu dia bisa melihat, ini Uzair saya tahu. Ini Uzair yang dulu lah, udah 100 tahun. Artinya bagaimana itu sulitnya meletakkan akidah, yakin bahwa Allah Ta'ala Maha Kuasa, itu tidak gampang. Nah, itu ya, tidak gampang, gitu ya. Tidak gampang itu kita letakkan dalam diri kita. Sebaliknya, kalau sudah menghujam, kalau sudah masuk dalam diri kita, akan muncul tawakal pada Allah Ta'ala. Nah, tetapi tawakal itu tidak serta-merta muncul. Sebelum tawakal ada namanya ridho. Nah, ridho dulu, gitu ya. Bukan ada masalah langsung ada jalan keluar. Oh, tidak bisa, bukan begitu. Bukan begitu ya. Jadi bukan lalu ada masalah enggak hilang, ada masalah hilang, bukan begitu. Ada kesulitan hilang, bukan begitu. Allah ridho itu diuji oleh Ta'ala, dikasih masalah. Ridho apa enggak dengan masalah ini? Nah, saya yakin bahwa di balik ini semua akan ada kebaikan. Caranya saya tidak tahu. Yang tahu Allah Ta'ala, yang bisa Allah Ta'ala lah, baru nanti ada pertolongan. Nah, tapi kalau ada masalah kemudian ada jalan keluar, tidak perlu ridho buat apa? Tidak perlu yakin, tidak perlu syukur, tidak perlu sabar, tidak perlu. Tapi begitu ada musibah, ada ridho dulu. Nah, itu ya, ridho. Oh, dia sabar menghadapinya, sudah saya terima. Nah, itu ya. Kemudian serahkan kepada Allah Ta'ala hasilnya. Bagaimana? Setelah selesai dia mendapatkan hasil jalan keluar, syukur dia. Nah, begitu, ridho dulu. Ridho menghasilkan apa? Keikhlasan. Nah, segala perbuatannya diniatkan mencari keridhaan Allah Ta'ala. Ada musibah, sabar, gitu ya. Dihadapi dengan apa? Tawakal. Hasilnya syukur. Nah, kok bisa dia ridho? Saya ulangi lagi. Karena dia mengenal Allah Ta'ala. Itu jawabannya. Dari mana kenalnya Allah Ta'ala? Dari membaca kitabullah. Nah, jadi bagaimana seseorang itu bisa terakhir tadi bisa syukur, bisa bahagia kalau tidak baca Al-Quran? Nah, ini syukur. Ini baca Al-Quran. Nah, ada ada baca Al-Quran, ada mengenal Allah Ta'ala, kemudian ridho, kemudian ikhlas, tawakal, ikhlas, sabar, tawakal, syukur. Jauh sekali prosesnya. Bagaimana bisa syukur, bisa bahagia kalau udah baca Al-Quran? Nah, orang itu mesti memahami Allah Ta'ala agar dia semakin bisa berbuat untuk cari keridhaan Allah Ta'ala. Nah, hasilnya apa kalau orang itu misalnya mau berbuat baik, membangun masjid misalnya, lalu gampang semuanya datang? Tidak. Nah, gitu ya. Mau bangun masjid di demo loh ya, bagaimana? Nah, gitu ya. Mau ngasih, mau sedekah dilarang. Buat apa sedekah loh ya? Sedekah, gitu ya, kalau orang mencuri tidak boleh, sedekah tidak boleh lah, kan repot. Begitu ya. Mau sedekah buat apa? Sedekah tidak usah banyak-banyak, tidak usah enak-enak kalau sedekah itu. Nah, biasa saja. Nah, sedekah tidak usah banyak-banyak. Gitu ya. Mencuri tidak boleh. Gitu ya. Sedekah tidak boleh. Ada halangannya. Oh, enggak, saya ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Ke masjid misalnya, ke masjid. Mau ke masjid buat apa? Di rumah saja. Enggak, saya berangkat. Setelah itu diganggu oleh setan dia. Setelah itu di masjid, lihat, Anda masuk masjid. Tidak ada orang seperti Anda tuh, jempol Anda. Oh enggak, saya kesini karena Allah Ta'ala. Begitu ya. Itulah proses mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mesti kita pahami lah. Nah, baik. Contoh lain lagi, Nabi Ibrahim. Sekarang Nabi Ibrahim sama dengan yang sebelumnya, tetapi di sini dia Rasul.
dia berani bertanya. Pada ayat 2560, wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Ibrahim, ya Allah, gitu ya, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana caranya kamu menghidupkan yang mati. Ada riwayat ya, ini cerita yang tidak bisa dibuat pegangan, sekedar cerita saja bahwa Nabi Ibrahim dia melihat ada gitu ya, ada ikan paus. Kan biasa ikan paus itu berada tersesat masuk ke daratan, lalu dia mati, dimakan burung, dimakan hewan daratan, dimakan hewan yang hewan laut, gitu ya. Hewan-hewan itu makan dia. Lalu ada pertanyaan dari setan, gitu ya. Bagaimana Allah menghidupkan yang ini? Tidak bisa jawab Nabi Ibrahim, gitu ya. Tanya kepada Allah Taala. Allah Taala dilayani. Tapi Allah bertanya, qala awalam tu'min? Kamu tidak yakin, tidak beriman pada saya? Qala bala, beriman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi. Begitu ya. Jadi hendaknya gitu ya, seseorang itu gitu ya, meyakinkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nahnu ahaqqu bisyak min Ibrahim, kata Rasulullah SAW. Sebuah riwayat mengatakan dari Abu Hurairah, Rasulullah sabda, nahnu ahaqqu bisyak min Ibrahim. Kita itu ya, kata Nabi SAW, lebih pantas untuk ragu daripada Nabi Ibrahim. Dia Abul Anbiya. Ya, bertanya pada Allah Subhanahu wa taala, kaifa tuhyil mauta? Nabi Ibrahim bertanya untuk apa? Untuk meyakinkan dirinya, semakin yakin. Kalau sudah semakin yakin, perbuatannya semakin bernilai. Perlunya keyakinan itu untuk memberi nilai bobot pada perbuatan kita. Baik, kata Allah Ta'ala, fa khudh arba'atan min at-tayr, kamu ambil 4 ekor burung, lalu kamu cincang, fasurhunna ilaik, kamu cincang, summa ja'ala ala kulli jabal minhunna juz'a, kamu letakkan di gunung-gunung tadi, gitu ya, summa da'hunna, kamu panggil mereka, ya'tinaka sa'ya, akan datang kepada kamu, wa alam annallaha azizun hakim, ketahuilah wahai Ibrahim, Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala tidak mengatakan alimun hakim, tidak, azizun hakim. Allah Ta'ala itu bijak, menciptakan makhluk lah, gitu ya, dan dibatasi waktu kehidupannya di dunia ini. Alladzi khalaqa faqaddar. Allah Ta'ala menciptakan dan dia membatasi. Gitu ya. Allah Ta'ala menciptakan makhluk dan dia membatasi. Jangan kaget ada makhluk mati, memang sudah waktunya mati dia. Nanti yang menghidupkan ya Allah Ta'ala. Yang menghidupkan kembali itu Allah Subhanahu wa taala. Bisa Allah Ta'ala menghidupkan kembali. Keyakinan menghidupkan kembali ini harus kita yakini. Karena orang yang tidak beriman tidak yakin akan kembali kepada Allah Ta'ala. Atau yakin, tapi dirubah keyakinannya, kita akan kembali tetapi di surga. Begitu ya. Penipuan itu namanya. Kita akan kembali di surga. Orang beriman tidak. Orang beriman selain surga, tapi juga neraka. Nah, kalau setiap orang diindoktrinasi, kamu mati di surga, ya neraka isinya siapa? Oh, neraka itu isinya perampok. Kita tanya perampok, Anda di surga atau di neraka? Di surga saya. Begitu ya, saya di surga. Begitu ya. Tapi Anda kenapa? Kok jual narkoba? Ya itu, yang dia butuh kok, ada yang butuh ya saya jualan. Begitu ya. Ada yang butuh narkoba kok tidak boleh jualan narkoba? Ya tidak apa-apa. Begitu ya. Tapi itu merusak. Ya salahnya kebanyakan teman-temannya. Begitu ya. Salah. Itu ada musikus, gitaris pakai narkoba bisa main gitar. Anda memang tidak bisa main gitar. Gitu ya. Memang tidak bisa apa-apa nyalakan narkoba. Jadi bagaimana? Betul. Jadi mati di surga lah. Itu dalam pandangan mereka. Orang beriman tidak. Orang beriman ada neraka. Neraka buat siapa yang tidak mentaati Allah Ta'ala, begitu. Yang mentaati surga, yang maksiat di neraka lah. Orang kafir tidak, semuanya di surga. Meskipun mereka berbuat maksiat, surga. Akhirnya kemaksiatannya bertambah. Orang beriman tidak, hati-hati ya, jangan maksiat, ada neraka lah. Itu yang menjadi penghalang dari kemaksiatan mereka. Itulah yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.